Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 10, berbunyi demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Salam pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti setiap kita memiliki ekspektasi atau harapan yang kita ingin ketika melangkahkan kaki ke tahun yang baru. Banyak hal yang kita rasakan di tahun yang telah kita lewati, baik kenangan indah, sukacita, kebahagiaan maupun suka duka yang kita alami. Ingatlah bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita memiliki makna. Makna itu adalah untuk mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengharapkannya. Kita semua pasti memiliki harapan dan impian untuk masa depan. Namun, mungkin saja harapan dan impian tersebut belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu terus introspeksi diri untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menerima pengharapan dari Tuhan. Saya mengambil tema untuk kita pada saat malam hari ini, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Hal apa yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah setia dan dapat diandalkan. Jika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Di dalam ayat yang ketiga ada suatu peringatan kepada kita supaya jangan kasih setia kita kepada Tuhan kendor, melainkan terus mengingat akan janji-janjinya. Terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan adalah salah satu dari tema agung Alkitab. Tuhan adalah setia, Tuhan kita dapat diandalkan. Jadi, kita dapat mengandalkan Dia dan limpahan janji-janjinya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang benar dan yang kekal, yang sudah mengundang kita ke dalam persekutuan yang intim dengan anaknya, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi kita dapat percaya kepada Dia dan kepada janji-janjinya. Yang kedua yaitu percayalah kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Jika kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan, maka hidup kita akan bahagia. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat bagus, tapi ternyata ujung-ujungnya buruk. Allah jauh lebih bijaksana dari kita. Jadi, kalau kita selalu mengikuti petunjuknya,
hidup kita akan bahagia. Ketiga, jangan menganggap diri bijak. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Allah memberi kita hikmat, akal budi untuk mengenal yang baik dan jahat. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling unik. Keunikan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan pintar selain dirinya. Padahal sesungguhnya sok tahu bahwa kebijaksanaan dan kepintaran sesungguhnya hanya Dia yang punya, namun diberikan kepada manusia oleh karena anugerahnya. Amsal mengingatkan agar jangan merasa menjadi orang bijak. Mengapa Amsal mengingatkan agar anak-anak Tuhan tidak menganggap diri bijak? Karena orang yang menganggap diri bijak adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Keempat, muliakanlah Tuhan. Harta adalah titipan bagi kita. Karenanya, harta sejatinya digunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dengan harta dan hasil terbaik yang dimiliki telah diteladankan oleh bapak-bapak leluhur dalam Alkitab. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, baiklah kita memuliakan, menghormati Tuhan juga dengan harta. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Dan semua anugerah Tuhan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Salomo mengingatkan kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Hal itu berarti kita harus mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala harta yang kita miliki. Oleh karena itu, gunakanlah harta dan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan membantu sesama kita yang memerlukan pertolongan. Alkitab berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Jadi ada 4 hal yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan, yaitu tetap setia kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, jangan menganggap diri bijak, dan muliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.